Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Lanjut, kita mulai deh. Waktunya sudah nyorok 45 menit. Ini sudah terlalu nyorok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Bank Jabar, BPD, yang saya hormati, yang saya hormati ke Kadinsos, yang direktur Pak Kabit dalam perjalanan, yang saya hormati Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, 3 ya Pak, yang bilangnya. Terus kasih pemerintahan, Pak kasih pemerintahan sini dong, depan. Semua saja yang tidak, para pendamping desa yang saya hormati, semua saja yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat taufik daripada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Bimtek implementasi CMS, Cash Management System. Jadi yang pertama saya selamat datang pada tim Bank yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Jadi kegiatan pada hari ini atas dasar instruksi dari pemerintah daerah dan ini kita lagi melatih diri. Jadi saya ngomong dengan teman-teman, ini kita kalau bisa konten dari orang buang waktu, kita juga banyak kegiatan, mungkin panjangan juga sama. Jadi kalau sudah lebih dari nyorok 30 menit, berapapun akan kita mulai. Kalau bisa malah konten tengah 8 ke tengah 8. Nah kita juga kecamatan juga sudah memulai sebenarnya. Ya, kalau ada undangan insya Allah pokoknya konten. Orang konten kalau laporkan ke saya, karena saya kadang-kadang juga mewakilkan, tidak mungkin bisa hadir secara pribadi. Pada hari ini juga saya ada panggilan sebenarnya jam 8, saya tidak online akhirnya karena panggilan via WA ke pemerintah daerah. Jadi tadi saya mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai dengan selesai, tapi ada kasih pemerintahan yang mendampingi. Jadi monggo, ini narasumber dari Pak Jateng, mau seperti apa, monggo. Untuk waktu sepenuhnya kami serahkan kepada dengan semuanya. Ada sedikit informasi yang untuk Pak Kades, Pak Sekretaris Desa, karena 12 desa saya beryakin hadir semuanya. Ya, ada yang hadir, Pak Desa ada yang kurang ini, belum pada perjalanan ini. Ini terkait bantuan keuangan. Kemarin kita sudah melakukan musrenbang kecamatan ya. Ada 32 kegiatan yang diusulkan desa dan 12 desa kalau tidak salah. Terus ada program prioritas yang menjadi satu desa satu, artinya di situ 12 kegiatan yang menjadi prioritas kecamatan. Ada satu desa satu. Ini kemarin saya mendapatkan telepon dari Pak Ketua DPR untuk segera mengirimkan hari ini hasil musrenbang dan juga proposalnya. Hari ini akan kami kirim
hasilnya yang diceritakan oleh Pak Ketua, oleh saya, ya, oleh Ketua Pak Biban yang kami kirim. Dan untuk proposalnya kira-kira Senin bisa nggak? Benau janjinya gampang gitu. Proposalnya saya harapkan tidak 12 ya, tapi saya harapkan yang 32 itu masih, karena Pak Ketua masih ada satu kesempatan, ya, satu kesempatan di perubahan, ya, di perubahan masih Pak Ketua masih mempunyai hak. Walaupun saya yakin 32 proposal itu tidak mungkin akan direalisasikan semuanya, ya, tapi kan ini salah satu bentuk usaha. Jangan sampai nanti mau dikasih proposalnya rumahan. Nah ini hari ini akan di-input SIPD-nya oleh Pak Ketua. Atau mungkin mau 12 saja yang prioritas. Nah yang prioritas berarti 12. Artinya kalau 32 panjenengan semua siap, nanti saya laporkan. Berarti 32 proposal akan segera kami kirimkan hari Senin. Kalau panjenengan siap, ya. Tapi konsekuen, semua siap ternyata tentunya pun tampil-tampilnya masih bingung. Tapi kalau seumpama panjenengan menginginkan udah Pak Camat itu 12 saja yang program prioritas. Nah, 12 kegiatan program itu ya proposalnya hari Senin kami tunggu. Ya, jangan ulur-ulur, maksimal sampai jam 12. Ini kan hari Jumat ya, Sabtu Minggu dan tembus sedikit lah. Gitu ya. Mau proposal saya baru jalan itu biasa kalau proposal. Gitu ya. Kira-kira gimana ini saya minta pendapat panjenengan karena saya harus laporan ini. Ini kesalahan saya dalam rangka itu juga. Senin libur. Hah? Oh maning gue. Berarti bisa 32 ya? Hah? Gimana? Hari Rabu berarti? Kalau hari ini nggak mungkin ya, hari ini nggak mungkin. Kalau untuk proposal sebenarnya kalau memang hari Selasa, hari Senin aja siap antar ke rumah nggak masalah gitu loh. Bisa kemarin kan itu saja. Tapi kalau mau mencari hari aktif pada hari Rabu, nah udah saya tawarkan dari Rabu mau semuanya. Ayo sih konsekuensi dong. Pak Agus, Pak. Ya, ini Pak Agus. Kan ada yang 3 yang bukan kalau prioritas kan 1 kemarin. Ada yang satu desa itu 3, ada yang 2. Kita berapa? Yang dikirim 3. Sini. Kalau ini ya bukan ngarang ya, bukan ngarang. Ini kan tahap awal, sebenarnya proposalnya. Nah, dan nanti kalau itu kan ada yang dikumpulkan prioritas yang di sini itu. Ini kan proposal untuk sementara. Karena sing-singan dan sederhana. Proposal pengajuan nggak usah naik dan macam-macam similar proposal. Dan nanti kalau sudah fix ya udah masuk SIPD, nah itu nanti kan dikumpulkan kayak dulu yang dikasih waktu sampai jam 12 malam. Kalau sekarang ini yang sederhana saja. Jadi gelondongan rutin nih Pak RAP-nya. Ya, gelondongan baik. Orang asing pernah ini bentuknya proposal pengajuan permohonan bantuan keuangan. Itu tujuannya tambahan dan foto Pak. Hah? Foto. Ya syukur ada foto ya. Ya fotonya harus ada. Kira-kira gimana ini? Hari Rabu semuanya sudah siap? Siap. Benar ya? Siap. Pokoknya mau pelu loh. Jam hari Rabu jam 12 saya tunggu. Ada kasihnya lagi. Biasa saya itu kan lagi mas. Kalau memang tapi sih harus ada penegasan Pak. Tanggal berapa tahun berapa? Harus mas. Rabu minggu depan berarti kan? Rabu minggu depan sebelum jam 12 sudah kumpul di sini. Siap ya? Setuju ya? Semangat. Kalau tengah kuliah yang baik. Nah, ketengah mana ketengah? Tangan belum. Siap ya? Nah, ketengah sih kadang-kadang tadi itu ada kasih tadi loh Bu. Tukasari belum kelihatan Pak. Tukasari. Ya nanti beri tahu ya sama yang lain.
Mungkin itu pengantar sedikit dari saya menurut jauh Bapak. Karena saya ada agenda dan tidak bisa membersamai sampai dengan selesai agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati sumber dari Bank Satker Purwokerto, yang kami hormati Pak Kades, Pak Sekdes dan Bendahara Kecamatan Batu Raden. Ini sambil menunggu waktu karena angger langsung ke beliau dari Bank Jateng jadi orang sesuai karo SOP ya. Karena standarnya pembukaan nanti terus dilanjutkan oleh Dinsos, namun sampai dengan hari ini kebetulan HP saya lagi tercas jadi tak matikan juga, mungkin informasinya tidak update begitu Pak. Jadi kami mungkin akan berbicara kaitannya dengan persiapan kaitannya dengan APBDes 2024. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah desa yang sudah menyelesaikan APBDes-nya. Tinggal nanti 2 desa Purwosari dengan Kebumen Pandar sih urut cair tulis nyair nabu itu. Ya, jadi mudah-mudahan saja ini untuk kali yang terakhir lah APBDes terlalu terlambat. Saya sebetulnya malu jadi kasih pemerintahan. Mudah-mudahan ini malu saya termasuk teman-teman pendamping juga ikut malu di dalamnya, karena sampai dengan hari ini APBDes Kecamatan Batu Raden gue luar biasa juara siji ranking begitu. Dapat ranking alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan dari berbagai hal kaitannya dengan penyusunan APBDes 2024, monggo kita sama-sama mengevaluasi diri. Kami percaya kami masih banyak kekurangan. Kami dari tim mungkin juga belum solid. Artinya pada saat paparan APBDes kita menyampaikan apa, tapi setelah menjadi APBDes bentuknya seperti apa. Kalau cerita kaitannya dengan APBDes, kadang-kadang saya menjadi bingung karena dari awal tim penyusunan RKPDes sudah disampaikan bahwa RKPDes sudah dirinci, sudah ada RAP. Kita datang ke desa, Pak APBDes itu dari mana Pak? Lagi menyusun RAP. Monggo Pak Bambang, selamat datang. Ngapunten ini tadi kebetulan Pak Samad ada acara sehingga beliau karena kepingin ngomong dengan teman-teman perangkat desa dan Pak Kades sehingga dibuka duluan tadi. Tadi saya juga ini apa ya, bukan narasumber tapi kebetulan ngisi dulu dari BPD orang wani ngomong dingin angger belum Pak Bambang menyampaikan. Oke. Itu mungkin kaitannya dengan APBDes. Saya terima kasih, mungkin nanti akan ditambahin oleh Pak Bambang evaluasinya APBDes Kecamatan Batu Raden. Tadi saya menyampaikan bahwa APBDes Kecamatan Batu Raden luar biasa, menjadi ranking 1 Pak. Iya, ranking 1-nya tapi dari bawah. Oke, kiranya itu waktu kami serahkan kepada Pak Bambang untuk bisa mengisi acara ini sepenuhnya. Mudah-mudahan teman-teman perangkat utamanya bendahara dan sekdes bisa memahami persis kaitannya dengan acara hari ini, kaitannya dengan cash management system, sehingga hal-hal yang nanti belum jelas dapat ditanyakan di forum ini, dan nanti tentunya
Kalau desa-desa sudah siap, mestinya sudah tidak siap siap tidak siap, dengan harus melaksanakan kegiatan CMS ini begitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang belum jelas, nanti ditanyakan baik ke Pak Bambang maupun dari narasumber dari Bang Jateng. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Camat Batu Raden juga dipilih oleh Pak Musman, kasih pemerintahan desa kecamatan. Yang menghormati teman-teman dari Bang Jateng, para penjaga ya. Insya Allah. Dari dulu saya sampaikan kemarin, saya tes sering tes ini perbankan, bank apa aja, BI, Bank Mandiri, sering. Cuman syaratnya ini kalau akademisi lolos, penampilannya lolos. Syaratnya apa? Ganteng ya. Nggak ada pegawai jelek ya. Terus menghormati teman-teman dari pendamping desa, pendamping lokal desa lengkap ya. Yang mantan pendamping desa, lokal desa ada ya? Ada. Ya, Mbak Kartina. Karumum ya, jadi oh Karumum. Ya, ya. Menghormati para kepala desa, sekdes dan bendahara desa Batu Raden. Batu Raden. Kemarin kan Banteng ya? Iya, ini Batu Raden. Mohon maaf. Direlok. Direlok ya. Sebagai Kecamatan Batu Raden, maaf dari beserta kita yang mewakili. Pertama-tama yang utama mari kita menjadi bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena sifat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi penerapan cash management system pada transaksi pembayaran di desa. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami mohon maaf dari awal karena memang ada pekerjaan. Tapi yang pasti kalau kita bicara tentang teknologi itu selalu berkembang terus. Jadi yang kami sampaikan, Mas Dun ya, misalnya kemarin sudah saya sampaikan juga ya, maksudnya Pak Kadis itu kemarin ke Jakarta bayar hotel pakai uang tunai, nggak diterima. Nggak menerima tunai Pak. Artinya sekarang sudah zaman seperti itu. Jadi mau nggak mau, suka atau tidak suka, jangan nanti sore saat ke hotel misalnya lagi studi komparatif ya. Suatu saat nanti hotel pasti nanti mintanya non-tunai, baik itu pakai debit ataupun pakai dana ataupun apa ya, untuk transaksi non-tunai. Setelah itu namanya teknologi, dan teknologi itu sudah merambah ke semua sektor, termasuk dalam sektor kegiatan perbankan, yaitu transaksi non-tunai. Karena ini memang ada dasarnya. Untuk perbuknya tadi kita masih sebagai hukum. Terus dasarnya itu adalah surat edaran bulan Juli tahun 2023 itu berkaitan implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah desa. Terus surat asbab juga kita sudah sampaikan. Ini menjadi dasar pelaksanaan. Ini kaitannya dengan sistem pembayaran. Jadi tidak ada yang berubah berkaitan dengan SPP. Yang berubah itu terkait dengan metode pembayaran. Kalau dengan pesan GoFood, kan tinggal pilih tunai atau non tunai. Ya, siswa juga gitu, non tunai atau tunai. Kalau non tunai, maksudnya nanti siswa nanti di-OK-kan, di-approve, nanti masuk ke CS. Kan, ya, gitu maksudnya gampang banget. Mau
ngomongnya. Ya. Tapi pasti harus hati-hati karena jangan sampai nanti salah transfer. Mbak Latifah ingat saya malah transfernya ke saya. Pak, itu mah beda ya, beda hati, itu beda hati. Harus hati-hati, nomor rekeningnya dipastikan. Tapi kalau ada masalah, ada trouble, langsung hubungi PSI-nya. Ini Mas Jun. Jadi beliau pengalaman berkaitan dengan CMS. CMS kita itu sebenarnya mulai tahun 2021 di Kembaran Mas ya. Tapi macet karena memang punya sibuk masing-masing. Mas Jun sibuk nangani sekolah, saya sibuk nangani yang lain, pilkades dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini bisa. Terus juga di PMK 146 di pasal 9 untuk pengalokasian kinerja itu diubah itu untuk dengan dapat alokasi kinerja harus sudah CMS, juga implementasi CMS. Kalaupun nanti dinilai oleh kami ya beserta tim untuk mendapatkan alokasi kinerja yang nanti akan dikirimkan ke Kemenq, jenengan sudah dapat cetak. Kenapa? Sudah daftar kan Mas? Sudah daftar semua kan? Ada 2 desa yang belum Pak. Wah, Desa mana? Desa mana? Yang PSI yang di sini Pak Anies Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Yang 2 desa mana? 2 desa. Kalau perlu rampung semua hari ini. Udah bisa dipastikan daftarnya nggak sih? Bisa sih Pak. Yang penting hasilnya berkumpul. Oh iya. Ini wajib karena nanti kalau jenengan nggak tercetak, jenengan nilainya kurang, ya. Nilainya kurang karena ini PMK-nya seperti ini. Nanti di penilaian MGP KPK juga itu juga diminta, ya. Pada prinsipnya kita pasti mengalami perubahan-perubahan. Dulu dari Excel, Syskedes, sekarang sudah online. Tapi ini nggak langsung, paham ya? Ini penting daftar dulu, dengan cek transaksi dulu. Bisa kalau misalnya daripada nanyain Mbak Rahma terus kapan ada turun, ya, dengan bisa langsung di online itu ngecek uang udah masuk atau belum. Kalau belum ya usah nelfon Mbak Rahma, sabar gitu ya. Artinya ketika melihat saldo, dengan misalnya yang punya saldo apa rekening Dimas siapa? Bisa pakai aplikasi nggak? Aplikasi ini mobile phone. Nah, kan bisa cek saldo kan? Ya nanti cek saldo bisa dari situ bisa. Ya Mas ya. Jadi baik itu operator, checker, sekdes, baik itu kades sebagai otorisasi itu bisa semua ngecek. Jadi Pak Kades dalam HP-nya bisa ngecek uangnya diambil berapa kan gitu. Itu bisa ngecek. Jadi misalnya Pak Kades lagi umroh misalnya, nah, ngecek di Mekah bisa berapa saldonya, nggak perlu nelfon bendaharanya, bisa lah Mas ngecek kan? Sampai. Jadi teknologi itu memudahkan kita memberikan informasi yang lebih akurat. Kecamatan juga bisa ngecek. Nanti ada akun yang nge-review. Oh, apa yang dipakai tunai. Jadi ini dulu yang dipakai. Jadi jangan cek itu. Yang kedua, karena ini bertahap belajar. Nggak mungkin kita langsung semua SPP pakai non tunai enggak. Pelan-pelan. Maksudnya juga senangnya yang pelan-pelan ya. Nggak mau belajar rusuh ya. Dicek dulu, ya. Mana transaksi bisa. Dan yang paling memungkinkan ini adalah bayar gaji dulu lah. Bayar gaji dulu, nanti ditransfer ke rekening masing-masing, dan itu nanti bisa sebagai bahan belajar. Kalau kita langsung nanti otomatis banyak masalah. Ini kami sudah banyak menginventarisasi masalah, Mbak Rahma. Kalau masalah ada banyak Mbak ya, sudah dicatat dan kita nanti akan selesaikan bersama. Bukan berarti ketika ada sesuatu yang baru bukan ada masalah, karena ada masalah baru yang sama-sama kita selesaikan. Tapi bukan menjadi penghalang kita tidak melaksanakan aplikasi untuk cash management system. Jadi ada 3 aplikasi yang nanti kita terapkan dalam hal pencairan. Yang pertama adalah Syskedes sendiri yang online.
Kalau jenengan centang untuk transaksi non tunai atau bank, nanti jenengan akan diarahkan ke aplikasi Susurus Link. Kalau jenengan cek pembayarannya tunai, maka nggak akan muncul dalam Susurus Link. Di Susurus Link jenengan baru nanti masuk aplikasi CMS. Dan memang ada itu, tapi ini yang pertama manfaatnya adalah bendahara nggak ada risiko lagi untuk membawa uang, ya. Jadi pulang paling gak usah bawa uang, paling bawa cilok aja sama bakso. Gak usah bawa uang, nanti resiko lah. Kalau hilang siapa yang ganti? Pak Kades. Ini kan repot. Nah ini perlu yang didiskusikan, karena resikonya di bendahara semua. Orang yang pertama kali diperiksa pasti bendahara. Dan saya ingin meluruskan sekali lagi, ini kita dulu banyak berdebat berkaitan dengan kwitansi. Untuk kwitansi, pembayaran dilakukan oleh siapa? Kalau pajak dilakukan oleh siapa? Kalau tetap benda, nggak ada yang dibayar PKD. Yang dibayar PKD itu adalah membayar atas nama benda. Itu uang titipan. Supaya jangan SPJ kan, SPJ Panjar, cek SPJ Panjarnya di atas siapa? Sudah terima uang dari? Tidak ada namanya PKD. Hanya titipan uang. Kalau uang sisa dikembalikan ke bendahara, ya, berarti yang berhak membayarkan bendahara. Itu titipan. Nah, jadi tidak ada lagi debatable di kwitansi atas nama siapa? PKD itu nggak ada. Bendahara, karena bendahara yang menyimpan, menyebarkan, membayarkan dan sebagainya, dan menangkan usaha. Jadi kayak misalnya kami di Pemda, walaupun saya KPA, teman saya PPTK, yang bayarkan bendahara. Walaupun itu pejabat pengadaan, PPKOM, tetap yang bayarkan bendahara, karena bendahara yang dulu bayar. Jadi bendahara. Tetapi kenapa uangnya dititipkan ke BPKD? Ya, BPKD kan beli material ke toko, beli material ke warga, bayar AOK, kan gitu. Ya, kan nggak mungkin bendaharanya ada di belakang ngikutin gitu ya. Atau misalnya Pak Kadesnya lagi perjalanan dinas, lagi kemana, kan nggak mungkin Pak Kades diikutin oleh bendahara untuk bendahara yang bayarkan. Makanya uangnya sifatnya titipan dan akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau SPP Panjar jangan kelamaan, kasihan benda. Nah, ini kan SPP Panjar, tapi ada yang kalau pembangunan ini definitif atau Panjar? Ada Panjar? Tergantung kegiatannya. Ada tergantung kegiatannya. Kalaupun ada Panjar, bisa lama tuh 2 bulan tuh. Kalau definitif sebisa mungkin hari ini cair Pak ya. Tapi kalau Panjar cair, dan penyakitnya biasanya yang ini di kecamatan lain, bukan di kecamatan Baturaden, itu setelah saya tanya ke teman-teman bendahara yang banyak memakai Panjar, tidak ada SPJ yang diserahkan ke kecamatan, dan bendahara sampai ngemis-ngemis ke PBKD untuk segera meng-SPJ. Itu dia. Kenapa bendahara kan bingung nih uangnya gimana? Ya kan? Seperti SPJ kan. Karena memang supaya jangan uangnya menjadi masalah. Dan itu yang dipastikan. Jadi kalau dengan cetak SPJ Panjar maupun definitif, uangnya tetap dari bendahara. Sudah terima uang dari bendahara aja. Apa kalau keuangan? Karena pada tanggal ini itu tetap pasti dia kalau keuangan yang juga ya. BPKB hanya kita orang yang lain berdebat. Jadi nggak ada debat lagi, sehingga nggak ada asumsi bahwa yang membayarkan adalah BPKB. Tetap yang membayarkan adalah bendahara, tapi uangnya diberikan ke BPKB. Makanya ketika BPKD dititip harus bertanggung jawab. Jangan sampai nanti uangnya tidak dibayarkan karena itu uangnya diberikan oleh bendahara. Panjar seperti itu, tetap dari bendahara pasti dibayar. Itu nanti yang implementasi yang kita akan nanti kita mungkin banyak diskusi, nanti
Jadi Mbak Rahma ini nanti akan praktek. Desa pilotingnya, Dr. Raden, desa mana kemarin yang di Pangjaran? Pamijen. Oh, Pamijen. Ya udah nanti kita habis ini bubar, nanti Pamijen yang ngajar ya. Ya, bisa ada ini kan. Saya senang ini wajahnya wajah cerah-cerah semua hari Jumat lah ya. Wajah-wajah hari Jumat ya gini ya. Cerah-cerah gitu, Mbak Rahma itu cerah lah ya. Apanya? Satunya aja. Satunya aja ya. Nanti kita di masing-masing kecamatan bentuk FGD. Masih banyak masalah. Ya maksudnya. Tapi kita nggak usah takut. Kalau ada masalah, nanti kita cari solusinya. Kayak tadi saya diskusi di mobil sama Mbak Rahma, Pak masalahnya gini-gini. Yang penting substansinya dulu kita selesaikan. Kalau administrasi itu bisa diikuti dengan berita acara dan sebagainya. Tidak ada masalah. Yang penting secara pengelolaan desa itu ada masalah. Ini hanya bicara hanya sistem pembayaran bro, bukan bicara tentang pengelolaan desa. Kalau ini sistem pembayaran, ya sudah itu menjadi apa? Sistem administrasi. Jadi bukan substansi. Yang pasti kita nggak usah bermasalahkan sistem pembayaran, tapi kita tekankan sekali lagi adalah kualitas pelaksanaan. Kalau pembayaran sih gampang. Jadi artinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, laporan sampai dengan pertanggungjawaban itu kegiatannya benar-benar dilaksanakan dengan baik. Nah itu nanti dari ada 2 pengajar, satu Mbak Rahma ini kemarin baru diangkat dari CPNS menjadi PNS ya. Alhamdulillah. Tapi kemarin syukuran baru diangkat, besoknya terlambat. Tak marahin. Ada 2 pegawai yang terlambat CPNS ya. Satu lagi senior pula lagi. Saya bilang dengan yang terlambat, tamsil saya yang dipotong. Ya Pak ya, ya enggak. Nah, itulah. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kita namanya orang kan nggak benar semua ya. Kita juga pasti ada masalah. Saya juga biasa terlambat biasa. Tapi yang pasti ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan pemerintah desa, paling utama adalah kedisiplinan. Kedisiplinan dulu diri dulu. Yang kedua adalah kedisiplinan kerja. Terus yang ketiga adalah kedisiplinan dalam kita melaporkan. Supaya nanti semua kegiatan itu berjalan dengan baik. Dan kalau ada masalah, kami nanti akan fasilitasi dengan semua. Tapi kalau Pak Musma dulu, nanti Pak Musma nyariin enggak? Silakan, Mbak Swati Pak hilang mana ya? Bilang, rupanya lagi di sos. Nanti kami akan ada ruangan di sos itu nama coaching klinik. Tidak hanya Siskedes, tapi dengan Sipates dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti ada layarnya sehingga nanti ketika dengan kesulitan dengan bisa konsultasi langsung ke kami karena ini lagi proses rehab bangunan dan menuju kebaikan. Seperti itu untuk mempersiapkan pertanyaannya hari Jumat. Saya mohon maaf banyak waktu yang terbuang berkaitan dengan nanti substansinya. Tapi yang pasti kalau ada pertanyaan tanya. Jangan sampai nanti udah sampai rumah misalnya apa Pak Lukman ya sampai rumah nanya ke istrinya ya kok bisa ya tadi ada gini makanya tanya aja di Mbak Rahma. Kalau nomor teleponnya jadi disimpan tapi hatinya jangan disimpan ya. Mungkin begitu. Saya banyak canda karena saya anggap dengan keluarga saya, keluarga kita bersama, keluarga besar dari pemerintah desa. Saya bercanda untuk kita bisa saling lebih akrab kali bersama. Yang kiri, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin jadi peserta aja. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bekerja sama. Kolaborasi antara Dispermasdes dengan Bank Jateng menghadirkan Siskudes dan CFS Bank Jateng. Ini mungkin masih belum familiar, tapi kedepannya kita belajar bareng karena ini juga produk baru bagi kami pun masih baru. Kita juga masih belajar, jadi bareng-bareng untuk belajar.
Nggih, langsung mawon, tadi sudah disampaikan sama Pak Kabid untuk CMS itu sendiri sistem pembayaran. Itu kabelnya kurang kental. Jadi pembayaran masih dilayani di Bank Jateng dua metode, yaitu tunai dan non tunai. Untuk tunai masih seperti biasa, surat pengantar camat ke Bank Jateng melalui teller. Kemudian kalau untuk non tunai, ya, kalau non tunai menggunakan aplikasi dari Bank Jateng, yaitu CMS Bank Jateng berbasis Siskudes Link. Jadi Siskudes Link ini adalah interkoneksi antara Siskudes online ke CMS Bank Jateng. Nanti untuk Siskudes online masih menginput seperti biasa, SPP diinput, akan tetapi di situ ada status dua ya, final dan draft. Kalau draft itu masih bisa diubah, masih belum siap ditransaksikan. Sedangkan kalau sudah final, artinya sudah siap ditransaksikan, sudah siap dicairkan. Kemudian untuk di Siskudes Link itu hanya SPP definitif yang bisa dibaca. Untuk SPP panjang itu belum terakomodir di Siskudes Link maupun di CMS Bank Jateng. Kemudian di Siskudes Link ini kita nanti perlu memverifikasi SPP definitif yang sudah final, kemudian perlu menginput EDB link pajak yang sudah didapatkan melalui aplikasi DJPB pajak. Kemudian ada upload dokumen pajak sama yang dari aplikasi yang tadi, terus upload SPTJB dan SPT2 dari Siskudes online. Kemudian baru dari Siskudes Link nanti mendapatkan kode CMS untuk ditransaksikan di CMS Bank Jateng melalui 3 user. Pertama operator oleh bendahara, kemudian checker, kemudian eksekutor oleh kepala desa. Yang saya untuk di Batu Raden semuanya sudah punya user CMS. Dua yang belum. Dua desa yang belum. Oh, tapi untuk Pamijan sudah nggih? Ya, nanti kita jelaskan gambarannya. Untuk lebih ini kita live transaksi dengan transaksinya Pamijan misalnya nggih Pak Kades, sudah ada nggih SPP yang siap ditransaksikan. Jadi kalau contohnya itu langsung praktek biasanya lebih mudah. Gitu. Lanjut. Nah, nanti di Siskudes Link ini tampilannya web. Kalau Siskudes online itu kan aplikasi, setiap tahun berubah. Tapi kalau Siskudes Link ini basisnya web, bisa diakses lewat HP juga, Android bisa. Nanti linknya kita share, usernya kita share. Tapi kita perkenalan dulu. Di sini itu nanti ada menu data SPP, verifikasi SPP, SPP sudah dicairkan, pajak, pembayaran gagal, koreksi EDB link pajak. Karena pencairan SPP itu masih ada dua metode, tunai dan non tunai. Jadi untuk satu SPP tidak bisa digabung. Satu SPP harus tunai semua kwitansinya. Kalau untuk mau CMS atau non tunai harus non tunai semua. Jadi dalam satu kegiatan SPP misal ada pembangunan, ada belanja material sama upah, kalau mau tunai semua, kalau non tunai non semua. Kalau mau dipisah berarti pisah SPP, beda SPP. Karena nanti kita ngambilnya per nomor SPP bukan per kwitansi. Kemudian untuk di data SPP itu menampilkan SPP definitif final. Semua SPP yang sudah difinalkan dan SPP definitif itu muncul. Tapi kalau panjang tidak muncul di Siskudes Link. Kemudian setelah SPP final mau ditransaksikan melalui CMS atau non tunai, itu bisa dilanjutkan ke menu verifikasi SPP. Nanti di verifikasi SPP ini kita memverifikasi, menginput EDB link pajak, upload dokumen dan persyaratan lain. Baru di situ setuju dan mendapatkan
kode CMS untuk masuk ke CMS Bank Jateng. Nah, ini tampilannya. Semisal ada SPP definitif, nanti di Siskudeslink akan muncul seperti di gambar ini. Kalau yang masih draft belum muncul di sini. Ini untuk user CMS, kemudian alur transaksinya. Transaksinya masih sama. SPJ-nya diangkatkan dulu, pembuatan SPP, verifikasi SPP oleh Setdes, kemudian persetujuan SPP oleh Kades, dibuatkan surat pengantar kecamatan, baru memilih mau tunai atau non tunai. Kalau tunai ke Taylor Bank Jateng, kalau non tunai baru masuk ke Siskudeslink. Jadi catatan, kalau mau ditransaksikan tunai, jangan diverifikasi di Siskudeslink. Nanti malah ada kesalahan kayak gitu. Karena Siskudeslink ini nanti semisal sudah diinput di Siskudeslink, ID billingnya sudah diinput di Siskudeslink, kemudian dibayarkan, nanti di nge-link kan, itu kan ya nanti bisa double dan nggak bisa diubah. Jadi kalau himbauan saja untuk SPP yang mau tunai jangan diverifikasi di Siskudeslink. Nah, terus catatan penting untuk transaksi yang sudah berhasil ditransaksikan melalui melalui CMS Bank Jateng itu sudah tidak bisa diubah lagi. Karena untuk input pencairan SPP itu otomatis. Apabila transaksi SPP itu sudah ditransaksikan melalui CMS, otomatis di Siskudes Online kita sudah tidak perlu menginput pencairan SPP maupun penyetoran pajak. Itu sudah diinput otomatis oleh Siskudeslink karena memang link terkoneksi. Jadi karena sudah otomatis terisi, otomatis terrekap, makanya sudah tidak bisa diubah kembali atau dihapus. Apabila ada transaksi yang gagal atau mungkin kendala, langsung disampaikan di hari yang sama, gitu. Misalnya ada nanti yang mau mencoba CMS. Nah, ini untuk link masuk ke Siskudeslink maupun ke CMS Bank Jateng bisa diakses melalui link di atas. Di sini bisa menggunakan HP maupun laptop. Di Siskudeslink-nya mungkin cukup sekian dulu. Nanti diteruskan ke CMS dan dilanjutkan live transaksi di Desa Pamijen, ya. Dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jun, Bapak Ibu dari Pantura, mungkin kalau dari Pamijen juga kenal ya, sama ada beberapa karangkamu mungkin pernah ketemu ya. Cuma kalau yang di sini kan sekarang Mbak Anindya. Kemarin Mbak Anindya juga mungkin sudah WA di grup, dia sudah pernah tahu Mbak Anindya yang mana itu. Nah, Mbak Anindya yang itu Bu, monggo Mbak Anindya nanti barangkali kok tak kenal gitu. Nah ini Mbak Anindya yang pakai baju warna Bu. Kemudian saya juga sama Mbak Desi Ratnasari itu Bu, yang pakai baju hitam. Ini rekan saya. Ini aku semua itu. Nah, terus ya Mbak Desi cash management system sendiri itu transaksi non tunai gitu. Baik Bu, nanti jadi pembahasannya kalau Bapak Ibu nanti detail. Nanti kalau detail kan pasti menerima uang tunai gitu. Tapi kalau CMS nanti langsung transfer ke nasabah ke rekan yang bersangkutan. Kemudian ada nomornya Mas Wis gitu, untuk protokol dari tim pemasar di 08222 7090985 dan nomor saya ada di 085 325 359 168. Kemudian untuk nomornya Mbak Ani sudah ada di grup gitu, Ibu Bendara atau Bendara gitu. Nah, untuk user CMS sendiri ada user operator, checker, dan eksekutor Ibu. Jadi untuk operator nanti dipegang oleh bendahara,
Second dipegang oleh Bapak atau Ibu Sekdes gitu, dan eksekutornya oleh Pak Kades atau Bu Sekdes gitu, Ibu Kades gitu, Pak Kades gitu. Kalau Ibu sudah ngecek belum di email, kalau ada SMS masuk kemarin sore sekitar jam berapa nih? Ada Bu? Sudah, monggo dibuka usernya, nanti bisa masuk lewat link yang tadi itu. Nanti kita buka lagi linknya. Kemudian next dulu Mbak. Nah, untuk user operator atau bendahara itu nanti tugasnya atau fungsinya input input transaksi atau SPP definitif yang sudah ditransaksikan, kemudian juga bisa mencetak transaksi atau rekening koran. Nanti juga user checker dan eksekutor pun bisa untuk nyetak transaksi yang sudah diautorisasi dan bisa melihat saldo gitu. Nanti juga Pak Rufan sudah bisa melihat saldo langsung gitu. Untuk limit transaksi yang kita proses maksimal itu 100 juta rupiah. Seandainya ada transaksi yang lebih dari 100 juta nanti bisa dihitung 2 kali. Kalau dari Purwosari kan belum diaktifasi gitu, belum dicoba gitu. SMS-nya, oh belum gitu. Nah ini tampilannya untuk SMS-nya, mau balas lagi. Nah itu bisa untuk ngecek dana desa apa ada, jadi Bapak Ibu tidak perlu nanya ke Mbak Rahma ya, ADD-nya udah masuk apa belum apa gimana, nanti Ibu bisa sewaktu-waktu ngecek 24 jam bisa ngecek gitu. Tapi untuk transaksi SMS-nya sendiri itu sesuai dengan jam kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Soalnya kita ada jam kerja ini Bu, seandainya ada gagal atau ada problem nanti kan bisa direvisi langsung SMS-nya yang bisa kita batalkan. Tapi harus ada pemberitahuan dari disesuaikan dari kami. Untuk kita harus langsung ke CS kantor kita sih Bu untuk bayaran ininya teknisnya. Nah, monggo Bapak Ibu silakan dibuka user yang kemarin kami sudah proses. Nanti dibantu sama Mbak Ani dan Mbak Esi juga. Iya, langsung aja. Nanti untuk dibuka, dimasukkan usernya, kemudian ganti password untuk langkah pertama. Nah ini untuk usernya, monggo kalau untuk link CMS-nya di https://2 kali gbs.bankjateng.co.id, bisa ditambahin dengan _sign-in. Kalau pengen keluar sign out. Monggo dicoba dulu. Cek di emailnya ya Ibu. Kalau seandainya ada yang belum mendapatkan bisa konfirmasi ke kami langsung angkat tangan boleh. Sama SMS untuk PIN-nya. Jadi setiap transaksi Bapak Ibu setelah memasukkan setelah memasukkan datanya, nanti juga masukkan PIN untuk verifikasi atau otorisasinya. Jadi ada keamanan untuk jadi ada dua tahapan keamanan. Seandainya bendaharanya salah menginput, nanti bisa dicek oleh checker dan eksekutornya. Jadi seandainya ada selisih identitas sudah online dan di di rekening tabungannya, Pak Sekdes dan Pak Kadesnya juga langsung bisa ngecek. Seandainya ada selisih. Monggo ada yang butuh nanti buka pakai HP juga bisa, barangkali Bapak Ibu yang tidak membawa laptop gitu, monggo. Tadi ada password Bapak Ibu, Mas. Password Bapak Ibu-nya apa ya Mas? Aula ini di password kita koka. Bisa semua aja semua, Mas. Ngajar semua kita koka. Barangkali ada yang kendala di
Oh, nggak salah ya, Mas. Kalau kita Gimana yang mana Bu? Pertanyaannya banyak kan? Oh enggak. Gak kecil nih Pak. Bisa ini dibuka. Ini yang 1.200.000. Tapi sama ya, permintaannya sama. Nah ini Bu, dalam Ibu email saya ini ke alamat ini. Ini sama lainnya juga apa? Yang daerah ya. Kalau seperti mana ada kesalahan pas itu. Bapak Ibu yang sudah mencoba masuk ke Sisku Dasri, ini nama user dan passwordnya. Usernya itu formatnya Kaur, tulisannya kalian semua, Kaur, nama desa, nama kecamatan, kemudian untuk passwordnya masih sama 1, 2, 3, 4 semuanya. Setelah CMS-nya Bapak Ibu buka, monggo ke menu utilitas atau di bawah sendiri. Menu utilitas di bawah sendiri. Yang CMS ini belum masuk, udah misalnya.
praktek aja Pak. Ya, apa itu dibawa ke sini nggak nyampe ya? Ya. Coba Nyampe. Kemarin kan niatnya mau nabur sampai puasa, tapi kurang berkenan kalau puasa ada udah jadi final kan? Sudah. Sekaliannya Padres? Bentar lagi. Ini kan dua gitu. Jadi yang dua di sana. Oke, nah itu bukan di depan nanti buat saya. Enam lah mbak, G deh kan, G. Untuk korporat ID itu sama aja dengan kode komunikasi ya Ibu. Korporat ID. Coba aku finalin lagi. Udah. Coba di Yang mana tadi? coba deh. Oh itu kosong Usernya Ibu Eka gitu dari Pemdes Purwosari. Nanti Bapak Ibu masuk ke menu dulu, nanti diganti password yang baru minimal 8 digit.
maksud mau apa ya? Terus setelah sudah mengganti password yang baru, ibu tinggal lanjut, tinggal lanjut. Nanti ada notifikasi perubahan password berhasil, atau password sukses. Nanti bapak ibu juga bisa mengecek untuk informasi rekening itu di untuk saldonya di situ. Kemudian untuk nanti mengotorisasi kode dari kode CMS dari sudah linknya, nanti di menu belanja Pemda atau BPemda mungkin. Ya. Nah terus BPemda nanti untuk otorisasi seandainya sudah mendapatkan kode CMS-nya. Password di menu utilitas ibu, bawa sendiri sama Nanti untuk yang belum mendapatkan email dari Pak Data nanti bisa menghubungi kami lagi. Nanti kita proses terus. Sambung loh Pak. Tiga apa gimana gitu bahasanya yang mudah aja gitu. Terus untuk memasukkan ID billing gimana? Kalau sudah dapat ID billingnya dari sudah linknya, nanti tinggal dimasukkan, kemudian masukkan PIN. Bapak Ibu kan tadi seandainya yang di desa Karangtengah juga udah dapat PIN-nya, tapi belum dapat emailnya gitu ya. Nanti itu dimasukkan di sana. Nanti tinggal lanjut, itu udah otorisasi seperti itu. Nanti tinggal konfirmasi ke Bapak Sekdes atau Ibu Sekdes, untuk selanjutnya di auto transaksi seperti itu. Monggo untuk bendahara kami cek di sini mawon. Ini sudah lengkap, sudah ada surat rekom dari camat, sudah siap untuk dicairkan. Nah, dokumen yang perlu disiapkan, satu, scan dulu SPTJB sama SPT2. Dua dokumen itu di-scan dulu untuk nanti di-upload di Siskudes Link. Siskudes Linknya alamatnya di foto gitu, misalnya ibu lupa alamat Siskudes Linknya di presentasi. Mbak Nisa bisa kesini? Bisa di Jadi kita siapkan dulu 3 aplikasinya. Satu Siskudes Online. Oke, sudah masuk. Kemudian Siskudes Link. Siskudes Link masuk dulu coba. Jadi siapkan dulu 3 aplikasi, satu Siskudes Online tadi sudah masuk, kemudian Siskudes Link, dan satunya lagi CMS. Passwordnya salah loh.
ini sudah login semua ya, sudah bisa masuk. Kemudian maksudnya ke desa pemijen dulu, kita buat contohnya dulu ya. Gitu. Kemudian ke Siskudes online Mbak, dicontohkan. SPP-nya posisi apa? Definitif difinalkan dulu. Ini yang mau ditransaksikan adalah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan administrasi pemerintah desa, belanja nomor. Makan minum apa? Ya, terus nggak bisa Mbak, kalau nggak bisa ya bisa diubah. Kemudian ke Sisdesting. Penerimanya kan langsung rekanan kan? Oh iya. Dicek dulu, untuk penerima itu harus langsung ke rekanan, bukan ke TPA maupun ke BPKD, ke rekanan. Nanti ini akan menjadi alamat untuk pentransferan dari CMS. Dan di sini CMS baru bisa untuk transfer sama rekening Bank Jateng. Untuk rekening lain belum bisa. Yang satu ini sudah. Ya. Gak usah cetak, oh, ngecek. Kemudian ke Sisdesting. Tadi kan nggak ada ini. Kita klik lagi SPP. Verifikasi SPP. Nah, di sini kan sudah muncul karena sudah difinalkan. Kemudian klik aksi. Nah, kemudian di sini tugasnya kaur keuangan atau bendahara untuk memverifikasi dari transaksi ini sudah benar apa belum. Ini nama ininya Titis buah dia masih PKA padahal tadi udah diubah. yang satu ini belum tuh Pak. Ke nomor rekeningnya beda, namanya sama tapi nomor rekeningnya beda. Nah di sini itu termasuk pengendaliannya. Kalau namanya dan nomor rekeningnya beda, nanti secara otomatis di Sisdestingnya menolak. Ini kalau sudah sama antara nama dan nomor rekening, akun sudah sesuai, tapi kan masih merah, nomor akun tidak sesuai. Jadi di sini ada pengendalian kesalahan. Pun di sebelah kanan isi nomor billing itu Mbak. Jadi perlu disiapkan dulu dokumen untuk diupload. Itu cetak kode billingnya harus dibentuk, dijadikan format PDF. Klik cek. Sudah? Terus ya. Ini mana kode billingnya mana? Nomor berapa? Iya. Isi ya. Ya. Nah, sampai di SPTJB sama dokumen billing pajak. Karena di Sisdesting kita diminta untuk mengupload dokumen tersebut.
Ini ada 2 bukti kwitansi untuk snack 1, untuk makan 1. Di 1 bukti kwitansi ada 2 potongan pajak PPh 23 sama pajak daerah. Nah ini diisi masing-masing. Nomor 1 itu untuk pajak PPh 23 sudah diisi nomor billingnya, kemudian diupload berkas yang tadi sudah disiapkan. Oke? Kapta ya? Itu di Siskudes online. Di sini kita hanya verifikasi saja dan mengupload yang sudah ada. Kalau terkait dengan berapa pajaknya itu di Siskudes online. Untuk mendapatkan izin pajaknya di DJP online. Oke. Coba diupload sampai ini ya. Sampai 4-4-nya. Itu yang nilainya 30.000. Ada nomor kalau untuk pajak daerah bukan ID namanya, di pojok kanan itu ada pojok bayar. Nah, yang di input nanti yang sini ya. Kalau pajak daerah bukan ID dulu tapi namanya kode bayar di bawah barcode. Kemudian jangan lupa klik cek. Kemudian upload berkas file PDF. Kalau terkait untuk CMS nanti bisa menghubungi tas datang ya. Kalau Siskudes link baru ke saya. Sudah upload semua 4 ID billingnya. Kemudian sudah dicek. Turun lagi bawah. Nah, ini tinggal upload berkas SPTJB dan berkas SPP. Kemudian upload. Jadi di Siskudes link itu setiap kasih nama berarti ya. Dokumen setiap upload harus mengisi kode captcha. Iya, tulisannya ada captcha itu. Pak Rama, itu bisa kan itu kan dokumen 11 ya, dikasih dulu dokumen apa kayak gitu biar
Bisa kan? SPPDB bukannya ini, bukannya ya saya salah itu. Salah Mbak, ada salah segmen. Nah, SPPDB-nya diupload, setiap upload di Siskodesling mesti diminta masukkan captcha. Kapta. Itu ada tanda petik dari captcha ini. Kemudian SPP2 ini yang dimasukkan yang sudah ditandatangani ya, yang ada di lampiran ke kecamatan. Ya, kalau sudah semuanya sudah diisi, sudah dipenuhi berkasnya, kemudian diklik setuju. Oh, boleh dicek dulu. Di review bisa ya? Review bisa. Nah, ini ya. Kemudian SPPDB. Jadi yang masuk ke sini dokumen dari card scanner bisa. Kemudian klik setuju. Nah, yang perlu diingat ketika di sini SPP sudah diverifikasi, sudah disetujui, nanti di Siskudes online itu sudah ditulis verifikasi by Siskodesling dan tidak bisa dirubah lagi. Kecuali yang menyetujui dibayarkan, siapa? bisa. Yang menyetujui kepala desa atau benar? Ini pelaksananya Kor Keuangan. Jadi masih di Kor Keuangan, di Siskodesling-nya masih Kor Keuangan. Klik ya, lanjutkan. Nah, error proses verifikasi gagal, kok data rekening desa tidak valid. Rekening desa. Nah, satu itu yang belum. Oh, coba di Siskudes online-nya Mbak. Tanpa strip di isinya. Itu ditutup dulu. Masuk ke data. Jadi di sini nomor rekeningnya tanpa karakter yang lain, hanya angka. Tanpa spasi, tanpa titik, tanpa strip, tanpa penghubung. Nah, coba kasih Siskudes linknya lagi. Mungkin di refresh Pak. Di refresh mungkin. Keluar dulu aja. Bukan ada panah. Tutup dulu nggak apa-apa. Sudah berhasil. Coba ke Siskudes online lagi Mbak. Lihat SPP-nya, tampilannya seperti apa. Nah, ini sudah ada bedanya ya. Verifikasi basis Siskodesling. Coba klik ubah Mbak. Ya, sudah tidak bisa. Jadi sudah. Ini statusnya sudah hilang. Kemudian di Siskudes online sudah selesai, di Siskodesling sudah masuk ke CMS. Bentar Mbak, itu kan ada aksi. Itu fungsinya apa? Aksi mana? Itu tuh. Nah, Ini aksi yang tadi. Coba klik Mbak. Coba Aksi. Apa sisinya? Yang pertama tadi, yang buat masukkan SDB link pajak, upload SPPDB. Berarti masih ada batal dan tutup. Nah, coba Mbak klik batal. Ini kan belum masuk ke CMS. Lanjutkan Mbak. Alasannya terserah lah. Coba. Jangan coba ya, lanjutkan. Lanjutkan Mbak. Masih bisa berhasil. Kenapa? Karena belum ditransaksikan. Tapi kalau sudah ditransaksikan, nanti sudah tidak bisa. Ada juga kayak gini. Di sini sudah SPP-nya sudah diverifikasi. Kemudian nggak jadi lewat CMS, tapi langsung tunai. Pajaknya sudah dibayarkan lewat tunai. Itu juga nggak bisa. Nanti SPP-nya kekunci verifikasi by Siskodesling juga. Jadi kita himbau kalau mau tunai jangan diverifikasi lewat Siskodesling.
Coba diverifikasi lagi. Ya, ulangi lagi ya. Hilang. Jadi tadi SPP berapa ya? 21 ya? Nggak muncul Pak. Oh, berarti nggak bisa dibatal. Kan saya tanya ke ini. Gimana? Dihapus bisa nggak ya Mbak? Dihapus gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Online dihapus coba Pak. Ini. Iya. Hapus. Verifikasi basic link. Nggak bisa. Lagi apa deh? Bisa dilanjut ya? Jadi setiap transaksi yang menggunakan CMS terus kemudian ada potongan pajak, NPWP-nya nggak boleh kosong. Semisal NPWP rekanan atau pihak ketiganya tidak punya NPWP, untuk pemotongan itu disesuaikan Siskudes online. Tapi untuk NPWP kan harus diisi, bisa diisikan dengan NPWP Pemdis. Yang penting diisi. Ini yang tadi hilang lagi, nggak tahu hilang ditelan siapa, jadi kita ulang lagi karena sifatnya Pak Kades. Langsung ke transaksi yang tadi aja Mbak. Ya, finalkan dulu. Kayak tadi ya. Misalnya udah jam 11 mau Jumatan, kita transaksikan sampai CMS berhasil terus kita akhiri. Verifikasi SPP, insya Allah muncul ya. Ya, ya asik. Untuk nomor pemerintah desa, pemerintah desa sudah hijau ya, sudah bisa. Ini karena tidak ada potongan pajaknya, jadinya kosong. Langsung upload SPPJB sama SPP 2. Ini di dalam satu SPP ada 2 transaksi. Nanti ini kan ada 1 SPP, ada 2 kwitansi, 1 setak, 1 tunjangan. Nah, nanti untuk kode CMS-nya tetap 1 SPP, 1 kode CMS mewakili semua kwitansi di dalam 1 SPP itu. Dah setuju? Nah, ini sudah berhasil. Ada kode CMS-nya dicatat atau disalin. Di copy coba. Copy CMS berhasil masuk ke CMS. Ya itu. Masuk ke operator. Usernya operator Pak Bendahara, monggo. Udah tahu?
kodenya pemerintah desa. Untuk pemijen GS1, username-nya sesuai dengan yang di email. Passwordnya Mas Dun dari Bank Jateng ada? Nah, ini nomor usernya sama, cuma login bisa nggak Bang? Kalau nggak benar kan pasti nolak. Iya, nanti nolak. Salah. Iya. Oh ya, nolak berarti salah. Ini untuk ya Mas, kalau 10 menit nggak dipakai tutup. Ya. Jadi untuk pengendalian keamanan, untuk baik Cisco Desk-Link maupun CMS, setelah 10 menit tidak diapa-apakan, nanti otomatis tutup sendiri. Oke, sudah masuk ke user operator bendahara. Nah, di sini masuk ke menu pembayaran Pemda. Di Pemda, Pak, belanja Pemda. Kemudian belanja desa online. Nomor 3. B itu belanja. Nah, di sini masukkan nomor atau ID bill, itu yang dimasukkan adalah kode CMS yang dari Cisco Desk-Link. Kemudian ya yang 330222 00424 03 0001 PIN dari saudara. PIN-nya berapa Pak? PIN yang biasa. Yang paling baru. PIN-nya masuk di SMS. Kalau untuk user sama password masuknya ke email. Ini caranya kalau PIN-nya hilang atau PIN-nya lupa, makanya reset password. Nanti biar PIN-nya masuk kami ke telepon. Karena dilarang ini bendaharanya lupa PIN-nya berapa, dicari nggak ada. Punya Pak Bos ada Pak? PIN-nya ada PIN-nya. SMS-nya desa. Apa saya? Nah, ini nanti setelah dari CMS-nya bendahara sudah berhasil, nanti kan masuk ke CMS-nya Sekdes. Nanti
kalau sudah berhasil masuk ke CMS-nya Kades. Jadi CMS 3 user ini harus disiapkan dan benar-benar PIN dan passwordnya apa loh? Jangan hilang ya. Gak apa-apa yang penting ada ya Bu. Silahkan cek email Anda untuk melihat password yang baru. Password juga, password kan semuanya. Maksudnya macam. Ya, mana harusnya hilang dari mana? Sama nanti punya Pak Kadis juga di riset soalnya Pak Kadis juga kayaknya hapus sama sih. Nanti Mas kalau iya Pak Kadis riset juga ya Pak. Pak hari ini ada dulu lagi. Iya. Mas lima lagi baru ini tempatnya lagi baru kayak tadi. Usernya beda. Usernya lima lagi. Apa nomornya di sini?